Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Denny Chandra Siagian dalam channel Desanjaya Channel. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang pengolahan data, yang mana kita akan belajar tentang min, selanjutnya dia ada median, dan selanjutnya ada modus. Jadi kita akan membahas materi tentang min, median, dan modus, pengertian dan bagaimana cara untuk mencari min, median, dan modus. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Apa sih sebenarnya itu min? Min adalah rata-rata. Jadi min bisa dikatakan juga dengan rata-rata. Misalnya, saya akan berikan suatu masalah, yaitu ada 5 orang dengan berat masing-masing ditentukan. Sekarang kita mau tentukan berapa rata-rata dari berat badan orang tersebut. Jadi untuk mencari minnya, maka yang pertama sekali kita harus tahu jumlah data dibagi banyak data. Artinya apa? Artinya kita jumlahkan semua beratnya, lalu kita bagikan dengan banyak orangnya. Seperti itu. Artinya karena orangnya ada 5, maka kita bagikan dengan 5. Nah, setelah kita jumlahkan, maka kita akan mendapat hasil, yaitu adalah 225 kg dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 45 kg. Jadi seperti itulah caranya mencari min atau rata-rata. Sangat gampang. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana seandainya datanya banyak? Seperti pada soal yang di samping. Nah, yang pertama sekali, kita lihat ada berapa nilai yang paling kecil, yaitu nilai 60. Tertuliskan 60 ada 2, maka 60 kali 2, dan 70-nya ada, ada 5. Berarti 70 dikali 5. Untuk selanjutnya yang nilai 80 ada 6, maka kita tuliskan ditambah 80 dikali 6. Nah, yang selanjutnya nilai 90, kita perhatikan dia ada 7, maka kita kalikan 90 kali 7. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bagikan dengan banyak datanya. Tadi di soal diberitahukan bahwa banyaknya ada 20 siswa. Jadi kita bagikan dengan 20. Nah, setelah kita kalikan masing-masing, lalu kita jumlahkan. Setelah itu, hasilnya akan kita dapat 1580 dibagi 20, maka hasil yang kita dapat adalah 79. Jadi rata-rata nilai dari 20 siswa tersebut adalah 79. Begitulah caranya mencari min kalau datanya sudah banyak. Ya. Jadi kita kelompokkan yang 50 50, 60 60, 70 70, 80 yang 80 ada berapa? Seperti itu. Oke. Jadi untuk mencari min sangat mudah dengan cara menjumlahkan datanya lalu dibagi dengan banyak datanya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang median. Apa sih sebenarnya median ini? Nah, median adalah data tengah. Artinya data yang berada di tengah-tengah. Tapi lebih spesifik lagi, untuk menentukan median itu artinya nilai tengah atau data tengah setelah datanya kita urutkan terlebih dahulu. Jadi data harus diurutkan terlebih dahulu supaya kita bisa menentukan mediannya. Artinya data yang berada di tengah. Mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang terbesar ke terkecil. Seperti itu. Nah, oke. Jadi saya akan berikan suatu masalah dengan data ganjil. Artinya banyak datanya ganjil, yaitu 60, 70, 50, 40, 90, 40, 40. Nah, data ini masih acak, belum berurut. Maka yang pertama sekali kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Maka akan kita dapatkan datanya sudah berurut seperti yang ada di layar.
40, 40, 40, 50, 60, 70, 70. Nah, jadi kita bagi dua bagian, 3 data di kanan, 3 data berada di kiri. Nah, tepat di tengah-tengah ada angka 50. Maka median dari data tersebut adalah 50. Seperti itu. Jadi untuk mencari median ini ada dua. Ada data ganjil, ada juga data genap. Nah, ini yang pertama adalah data ganjil. Jadi kita akan dapatkan rumusnya untuk mencari data ganjil, mencari mediannya, data ke banyak data. Nah, banyak datanya tadi dia ada kalau bisa kita ada 7 ya. Kalau kita hitung ada 7. Nah, berarti tambah 1, 7 tambah 1 adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka data keempat, tepat sekali data keempat adalah 50. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau mencari median datanya itu genap? Nah, untuk data genap, misalnya saya berikan permasalahannya seperti ini. 30, 30, 20, 40, 50, 35. Kalau kita hitung datanya itu ada 6. Artinya 6 adalah bilangan genap. Bagaimana sih cara mencarinya? Tetap yang pertama sekali kita harus urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan datanya terlebih dahulu. Setelah sudah urut datanya, maka kita akan bisa menentukan mediannya atau data yang berada di tengah. Seperti itu. Bisa kita tentukan data yang berada di tengah. Nah, kalau kita bagi dua bagian ke kanan dan ke kiri, 2 data di kanan, 2 data di kiri, maka yang tersisa yang di tengah-tengah adalah 30 dan 35. Nah, itu yang akan kita ambil menjadi mediannya. Tapi kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan terlebih dahulu lalu kita bagikan dengan 2. Maka mediannya adalah 65 dibagi 2, yaitu 32,5. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita gunakan rumus? Nah, kalau kita gunakan rumus adalah data ke banyak data dibagi 2 tambah data ke banyak data bagi 2 tambah 1. Arti lalu nanti hasilnya dibagi dengan 2. Jadi gampang aja sebenarnya, ada 6. 6 bagi 2 berarti data ketiga. Ditambah, oke, 6 bagi 2 tambah 1 berarti 3 tambah 1 4. Berarti data ketiga ditambah data keempat lalu dibagi 2. Data ketiga adalah 30, data keempat adalah 35. Berarti 34 ditambah 35 dibagi 2, maka hasilnya 32,5. Begitulah caranya mencari median. Bagaimana kalau mencari atau menentukan modus? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul, artinya paling banyak. Seperti itu. Jadi misalnya saya berikan datanya seperti ini, apakah ini perlu diurutkan? Nggak usah diurutkan. Yang penting kamu tahu berapa yang 50, berapa yang 60, berapa yang 70, berapa yang 80. Nah, misalnya yang 50 ada 3. Kalau kita perhatikan, yang berikutnya yang 60. Yang 60 itu ada 2. Berikutnya yang 70 juga ada 2. Kita perhatikan dia ada 2. Nah, yang 80 juga ada 2. Maka yang paling banyak otomatis yang 50. Maka modusnya adalah 50. Karena yang paling sering muncul. Begitulah cara mencari min, median, dan modus. Ingat, matematika kita harus banyak berlatih, banyak belajar. Kita pahami konsepnya dan kita banyak berlatih. Seperti itu supaya kamu semakin mengerti, semakin paham tentang materi yang ingin kamu mengerti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Untuk mendukung channel ini, kalau kamu suka, silakan like dan subscribe. Dan kira-kira jika video ini bermanfaat, silakan di-share untuk teman-teman kita yang membutuhkan materi pembelajaran yang belum dia pahami. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.